Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Tuhan kita, amin ya robbal alamin. Bagaimana ujiannya, ujian tengah semesternya? Semoga apa yang kita berikan jawabannya mendapatkan hasil yang terbaik dari dosen-dosen kita. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Excel. Tidak terlalu sulit materinya, namun mungkin beberapa dari kalian udah mengerti, sudah khatam lah dalam Excel ini. Tapi karena mungkin saja dari beberapa dari kalian juga ada yang belum mengerti, bahkan mungkin ada yang belum pernah menyentuh yang namanya Excel. Jadi di sini Abang akan mengajari kalian dari nol. Jadi membuat tabel dari cara margesel, perkalian atau perhitungan, aritmatika, menggunakan sum, dan menggabungkan beberapa data. Nah, sekarang kita coba itu bagaimana caranya menggabungkan sel. Oh ya, sebelum itu di sini ini yang ini nih namanya worksheet atau lembar kerja kita. Nah, di sini ada kolom itu yang A, B, C ini namanya kolom. Ke bawah, ini nih ke bawah nih namanya kolom. Nah, yang ke kanan itu adalah baris. Nah, jadi teman-teman sekalian jangan salah membedakan antara kolom dan baris. Nah, terkadang suka banyak tuh yang salah membedakan antara kolom dan baris. Mungkin bahkan dari semester ya seperti abang ini kayak semester 7 mungkin masih ada beberapa dari mereka yang nggak tahu membedakan baris dan kolom. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya margesel. Nah, yang ini, yang kotak satu-satu ini namanya sel. Nah, margesel berarti itu maksudnya menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, bagaimana itu? Sekarang kita coba. Pertama, kalian blok dulu nih. Mungkin kita ambil 4 atau 5 sel menjadi satu. Nah, di sini ada margin and center. Kita pilih margin and center. Nah, di sini sudah menjadi satu. Yang tadinya 5 nih, tadinya 5 menjadi satu sel. Kita tulis misalnya labor praktikum PTI misalnya begitu. Nah, seperti ini fungsinya biar bisa di tengah gitu. Nah, sekarang yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel. Nah, cara membuat tabel itu gampang, tinggal blok yang mana yang pengen kalian buat. Misalnya barisnya ada 5, kolomnya ada segini. Nah, lalu di sini ada nih, di sini namanya border. Nah, kalian tinggal klik yang panah bawah ini, lalu pilih yang all border. Nah, seperti ini. Akan jadi sebuah tabel. Nah, sekarang bagaimana caranya mewarnai dari sel? Bisa tinggal blok yang pengen kalian warnai seperti ini, tinggal di blok, lalu beri warna, terserah mau warna apa. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan nomor, nama, jumlah, keterangan, total, gitu. Nah, di sini bagaimana? Ini sudah berwarna, sudah terisi. Nah, sekarang bagaimana caranya mengurutkan nomor? Nah, mengurutkan nomor itu gampang.
tinggal kita ketik 1, lalu 2. Nah, blok yang 1, 2 ini kita blok. Nah, lalu pergi ke sudut kanan bawah. Di sini kan ada petak nih. Di sini ada petak. Nah, nanti kursornya sudah menjadi tambah gini, baru klik dan seret ke bawah. Nanti akan ada angka-angkanya 3, 4, 5, 6 sampai 8. Seperti itu. Nah, tinggal kita center kan. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa di marge cell juga kok. Nah, di sini kita marge cell, marge and center. Nah, di sini bisa juga. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan operator-operator, misalnya seperti operator matematika, operator sum, ada max, ada min, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini abang sudah ada sudah ada tabelnya di sini. Nah, sekarang kalian tinggal buat aja. Nah, kalian buat dulu tabelnya seperti ini. Kalian buat. Nah, setelah kalian buat, nah sekarang kita coba pengoperasian dari aritmatika ini. Nah, di sini kita lihat di perkalian 10 dan data 2 ada 80. Jadi 10 kali 80 harusnya 800. Nah, bagaimana cara pengoperasian di Excel ini? Kalian tinggal ketik sama dengan, lalu klik selnya di sini, lalu kali itu simbolnya bintang. Lalu klik data 2 ini di sini. Lalu enter. Begitu. 800 kan hasilnya. Nah, sekarang pembagian. Ini klik ini. Lalu bagi, yaitu simbolnya garis miring. Lalu klik di sini lagi, enter. 20 bagi 10 2. Lagi sama dengan, harus dimulai dengan sama dengan penjumlahan 10 tambah 30, enter. Sama dengan lagi 30, pengurangan kurang minus 10, benar. Begitulah kira-kira caranya. Nah, bagaimana kalau urutannya sama, misalnya seperti ini. Misalnya 10, 80, 20, 10 kayak ini. Nah, kita mau kali bilangan ini. Ada 2 baris nih. Nah, kan tadi kali caranya sama dengan klik ini, lalu bintang, klik lagi ini. Gitu kan perkalian. Nah, kita mau melakukan hal yang sama pada yang baris ke sini, baris kedua ini. Kita melakukan hal yang sama. Bisa juga langsung dengan cara pergi ke sudut kanan bawah ini, lalu tarik ke bawah. Nah, maka rumusnya juga sama, bakalan sama. Perkalian juga. Nah, lalu bagaimana dengan sum? Kita masuk ke pengoperasian sum. Di sini sudah ada tabelnya, kalian buat dulu, misalkan. Ini ada data toko CV Makmur Jaya. Sudah ada nih. Nah, kita mau menambahkan jumlah unitnya nih, jumlah barang dari semua barang ini kita mau jumlahkan. Kalau hitung manual kan agak sulit. Nah, jadi kita totalkan menggunakan sum. Sama dengan, tetap sama, setiap kita mau
rumuskan tabel harus menggunakan sama dengan, lalu pilih ini panah bawah, kita mau sum. Lalu di blok yang mau kita jumlahkan, lalu tekan enter. Salah maaf. Sum sama dengan sum, lalu tab, lalu blok. Nah, baru tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya pasti segini, 550. Nah, lalu bagaimana kalau masalah min, max, sama average? Nah, di sini sudah ada data-datanya. Nih, misalnya seperti ini, nilai mahasiswa. Kita mau cari nilai tertinggi. Sama seperti tadi, sama dengan, gampang sih sebenarnya. Kalau kalian mau langsung nih, kalian blok, kita klik yang sini, kita mau nyari nilai tertinggi, berarti kita nyari max. Tuh begitu, hasilnya di bawah sini tapi kan kita mau di sini. Kemudian kan, lalu kita cari nih. Di sini kita ketik max, pilih max, lalu tab, lalu blok di sini. Enter. 95. Nah, lakukan hal yang sama pada nilai terendah. Nilai terendah itu kan min, sama dengan min, lalu blok, min dulu, min, lalu tab, lalu di blok, baru di enter. Begitu juga di average. Average itu rata-rata. Average. Tab, di tab ya. Kalau diklik dia nggak mau. Lalu di enter. Nah, misalnya kita mau 2 angka di belakang koma, gampang, tinggal di sini aja. Ini ada yang mau memperbanyak, ada juga yang mau mengurangkan. Nah, ini misalnya 2 angka di belakang koma. Jumlah, kita mau menghitung jumlah mahasiswanya, bisa jumlah data gitu misalnya. Dengan itu menggunakan count. Nah, kita blok juga di sini. Lalu enter. Nah, jumlah mahasiswanya 7. Begitu. Nah, sekarang kita mau menggunakan ada yang namanya concatenate. Nah, namanya begitu, agak susah. Yaitu fungsinya untuk menggabungkan isi dari sel-selnya. Sel-sel Microsoft Excel nih. Nah, caranya sama dengan, lalu klik concatenate, lalu tab, lalu blok yang mana yang pengen kalian gabungin, misalnya ini nama-nama kalian. Nah, seperti itu. Maaf. Ini maaf. Nah, kita klik dulu. Nah, di sini kan ada nih titik koma. Nah, kita titik koma dulu. Baru yang ini kita klik teks kedua. Nah, di sini mungkin agak berbeda nih. Kalau misalnya di laptop kalian itu koma, kalian gunain koma. Kalau di laptop abang kan di sini ada titik koma, dia suruh pakai titik koma. Nah, terkadang ada Microsoft Excel dari versi kalian yang berbeda dari abang, mungkin dia ada yang menggunakan koma. Nah, kalau abang pakai titik koma. Lalu enter. Nah, misalkan mau mengoperasikan hal yang sama pada baris D2 dan selanjutnya tadi, seperti tadi. Nah, kita tinggal menseret di sudut kanan bawah.
Nah, seperti ini. Tinggal diseret seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai segitu dulu materi yang Abang sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan dari kalian atau yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di komentar Classroom atau di grup kita. Nah, Abang tutup, Abang mohon maaf jika ada terdapat kesalahan tadi, mungkin Abang tersilap, mohon maaf. Abang tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.